Aileen, siap. tadi di awal Kotomi sempat cariin karena memang Heeh, as the promise kan ya. eh, ada Sis Lois, ada Aileen, ada beberapa banyak lah ya teman-teman yang merequest Kotomi Mhm, kemarin pesan mhm. dari hatinya diulang dong karena kan Iya, hilang di iya, feednya. iya, 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 Anyway, saya sudah lihat iya. Instagram kamu, bagus kok dan Mhm. kamu sering apa Makasih. sering dengan apa para public speaker juga. So Iya. why kenapa you harus mau belajar lagi? Very Enggak very sih. humble. eh Maksudnya tertarik aja. Jadi kan sebenarnya dunia public speaking itu dunia yang baru gitu buat saya, Pak Tommy. Nah, Oh, jadi saya oke. setiap kali ada topik tentang public speaking ya saya tertarik gitu. Dan saya Hmm, gini, saya percaya setiap orang itu punya teknik masing-masing. Nah, jadi oke, kenapa nggak kita good. ya belajar gitu kan dari satu sama lain terus kita combine kan semakin banyak pengalaman semakin bagus ya, Pak Tommy. Baik, good. Oke, Iya, kalau gitu gitu. saya pengen belajar dari sister dulu. Kok tapi belajar dari saya? Belajar apa? Oke. Kan katanya tadi public speakingnya bisa saling belajar baik. Ayo, sister, silakan share. Lagian kan Oke. perlu perkenalkan diri kan. Nah, malam Oh ini ya. kita berikan kepada Sis Aileen untuk menjelaskan Mhm. profesi, mungkin juga ada jualan produk apa yang bisa dia Oke. bagikan buat kita semua. Juga Oke. tentunya ilmunya dia akan dia bagikan buat kita. Yuk, kita simak sama-sama. Oke, halo ya. Sebelumnya terima kasih banyak loh Kak Tommy atas undangannya pada malam hari ini. Suatu kehormatan ya bagi saya. Juga halo teman-teman semuanya yang belum pernah ketemu saya. Sebelumnya salam kenal ya. Nama saya Aileen Hermanto. Saya berasal dari Bogor. Saya tinggal di Bogor. Nah, saya ini sekarang berbisnis. Bisnisnya itu House of Talent. Nah, House of Talent adalah suatu wadah yang saya bangun gitu kan berdasarkan bisnis yang saya bangun berdasarkan hobi dan passion Kotomi Oke, gitu. good. Nah, Good. ya, jadi saya itu dulunya kan saya suka dance dan saya juga suka dengan dunia kayak dancing, nyanyi. Nah, cuman belakangan ini nggak tahu kenapa ini calling atau apa gitu saya tertarik dengan dunia public speaking. Suatu bidang yang saya belum pernah terpikirkan dulu sebelumnya. Itu saya baru mulai belum lama sih sebenarnya baru 2 tahun gitu. Nah, itu dulu saya tuh mau belajar public speaking Kotomi. Cuman saya nggak tahu mau belajar sama siapa. Saya mikirnya kalau mau belajar public speaking, misalnya saya punya teman, oh dia jago, ya udah saya cuma tahu itu aja gitu loh. Satu orang itu aja. Saya nggak pernah tahu kalau di luar sana ternyata tuh banyak training public speaking. Nah, waktu itu saya cuma berdoa, ya Tuhan, saya mau belajar public speaking. Tapi saya nggak tahu mesti belajar sama siapa. Tolong kasih saya suatu coach, suatu mentor. Kau pilihkanlah yang terbaik lah gitu kan buat saya. Karena saya memang nggak tahu di luaran ada training kan. Yang bisa membimbing saya dalam bidang public speaking. Akhirnya eh, lama-kelamaan tuh nggak lama setelah itu gitu kan. Saya ketemu satu coach yang sebenarnya eh, ketemunya di Instagram gitu loh, Kotomi. Dan saya juga nggak tahu, nggak pernah nge-search ini lembaga apa saya nggak tahu. Dia tiba-tiba follow saya dan dia kasih konten persis seperti yang saya cari. Nah, saya kan lihat ya, gitu kan, ini apa sih gitu kan kontennya. Loh kok persis sih kayak yang saya cari gitu kan. Nah, terus udah gitu nggak lama kemudian, 1 minggu setelah itu dia ngadain kayak training seminar. Oh, harganya juga terjangkau. Saya ikut gitu di dalamnya. Nah, ternyata kok trainingnya menarik. Nah, dari situ mulai tuh baru kebuka gitu loh mata saya. Oh, ternyata ada ya yang namanya training public speaking. Saya tuh nggak tahu sebelumnya gitu kok saya nggak tahu. Nah, terus udah gitu mulai dari situ saya tertarik tuh. Walaupun takut, saya memberanikan diri ya saya langsung terjun aja gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai kenal satu gitu kan coach, dua coach. Jadi ada beberapa mentor yang saya kayak mulai ikutin dan belajar dari mereka. Nah, Otomi, semenjak saya masuk di dalam dunia public speaking, saya itu jadi suka yang namanya dengan training dan seminar. Kalau ibaratnya saya mobil, bensin saya tuh itu gitu, training dan seminar. Biasanya sebelum kita pandemi pada waktu offline, saya ada sekitar sebulan sekali lah untuk ngikutin kayak training, seminar, atau perkumpulan public speaking.
Karena itu saya nge-charge energi di situ ya. Nah, cuman sekarang kan dengan adanya pandemik, saya pikir, wah udah deh, gawat, gue udah nggak bisa kayak training seminar gitu lagi. Ada yang di cancel juga gitu kan, kelas yang saya udah bayar ternyata di cancel gitu kan. Nah, saya pikir, oh ya udahlah, kayaknya gue nggak bakal ketemu siapa-siapa. Ternyata salah, Kak Tommy. Justru di masa pandemik ini yang salah satu saya bersyukur. Dari dulu kan saya minta gitu, Tuhan tolong pertemukan saya dengan orang-orang yang hebat. Dan udah, emang dipertemukan. Tapi di masa pandemik ini, saya malah tambah banyak ketemu orang hebat, Kak Tommy. Terus terang. Jadi, karena kan sekarang kan banyak kayak live IG ya. Nah, itu juga bagi saya suatu pembelajaran. Dan itu ngisi energi buat saya. Dan saya jadi malah ketemu ini, ketemu itu gitu kan. Ya salah satunya juga kayak ketemu Kotomi gini gitu kan. Tadinya kan sebelumnya nggak ada acara kayak gini, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya mungkin tahulah, cuman selewat-selewat aja gitu kan, nggak terlalu mendetail secara personal. Nah makanya selama pandemik ini saya ngerasa, wah kayaknya malah kalau bensin saya itu di training, malah pas pandemik bensin saya malah full gitu. Satu lagi nih, Kotomi. Saya dulu itu tahun lalu ya, saya lupa di bulan apa, saya tuh pernah bercita-cita saya mau ke trainingnya Tony Robbins waktu itu. Tahun lalu, pas dia datang ke Singapura tuh, kan jarang-jarang ya datang ke Singapura. Cuman karena ada satu dan lain hal, akhirnya di cancel. Udah di cancel, saya nggak jadi pergi. Berapa bulan kemudian, saya menyesal gitu kan. Terus udah gitu suami saya bilang, lu sih kemarin ini ada training bukannya pergi gitu kan. Ya udah, tapi kan banyak pertimbangan. Akhirnya saya cancel. Terus udah gitu kapan datang lagi ke Singapura nggak tahu kan, kalau kita sengaja nyamperin ke mana, ke Amerika atau ke Eropa kan jauh ya, biayanya juga lebih mahal. Nah, akhirnya ini juga suatu berkat yang nggak disangka-sangka kok Tommy. Pas waktu pandemik ini, Tony Robbins ngadain seminar selama seminggu gratis. Training setiap hari. Dan itu saya ngikutin. Itu mulai kan ngikutin waktu Amerika. Mulai setiap jam 1 malam. Itu saya ikutin loh. Wow. Jadi, ya itu selama 7 hari berturut-turut. Jadi, itu tuh sebenarnya suatu hal yang saya pengen banget, saya doain gitu kan. Terus udah gitu belum kesampaian pada waktu itu, tapi malah dijawab pada waktu pandemi, masa yang saya paling nggak sangka-sangka gitu. Dan itu dijawab di waktu yang tepat. Saya kan orang malam ya, kalau dikasih training siang-siang juga mungkin saya juga nggak bisa ikut gitu kan. Dan itu memang dikasih trainingnya malam-malam jam 1 malam, yang dimana emang saya udah free gitu jam segitu. Ya, itu saya ambil Kak Tommy. Walaupun capek, ngantuk, saya sampai ketiduran di meja kadang-kadang karena trainingnya itu yang tadinya harusnya 1 jam, dia kan kalau ngomong nggak dibatasin ya, ujung-ujungnya jadi 3,5 jam gitu kan. Saya mesti cari replaynya gitu kan. Iya, tapi itu saya ikutin benar-benar. Itu ada terjemahan bahasa Indonesia atau you dengerin dalam bentuk bahasa Inggris? Saya dengerin dalam bahasa Inggris yang Tony Oh Robbins wow, berarti ya, penguasaan bahasa Inggrisnya sis bagus dong. lumayan. Saya pernah tinggal di Amerika, Kotomi. Oke, Karena, good, wow. Ya, karena emang pernah tinggal. Ya. Oke, so I think Koko Rasman dan juga Bro David Property as the request, memang Aileen hari ini dia special request untuk bersama Kotomi malam ini. Jadi tadi sempat di awal saya bilang saya menunggu, ya inilah dia orang yang kita tunggu-tunggu. Jadi tadi sempat sambil menunggu di Sibu Meta. Dan untuk Pak David dan Koko Rasman tentu kita setuju ya. Mari kita dengarkan sharing yang pasti menginspirasi kita semua. Seseorang yang sampai dia bela-bela nungguin Anthony Robbins ya. Sis. Iya, jadi nggak apa-apa. David dan juga Koko Rasman ini brother-brother baik sih. Jadi mereka besok bisa latihan sama Koko lagi. Tapi yang jelas, sis, sekarang kita pengen tahu apa yang sis dapatkan dari ikut Anthony Robbins ini, inspirasi kebaikan apa yang bisa sis dapatkan dan juga bagikan buat kita? Oke. Hal yang saya paling ini ya, jadi mungkin yang berhubungan dengan saya ya, kadang-kadang kita kan mau sesuatu, tapi kita takut. Itu kan jadi mental block kita, yang kita nggak bisa lewatin, patahin gitu kan. Nah, kita itu kadang-kadang ada di tengah, terus kita harus membedakan antara apa yang kita mau
dan apa ya, kita itu ada kayak di dance gitu antara mau dan ketakutan. Mana yang kita mau ikutin? Kita mau ikutin kemauan kita atau ketakutan kita? Kalau kita mau ngikutin ketakutan kita yang dimana biasanya kita emang akan ngikutin seperti itu karena takut ya untuk melangkah, ya udah kita nggak akan pernah maju. Tapi kita harus memaksa diri kita untuk keluar dari ketakutan ini, biarpun takut, harus maju, mulai melangkah ke apa yang kita mau, itu baru impian kita bisa tercapai gitu. Yes. Nah Yes. terus juga misalnya jangan pernah menunda sampai kita siap. Karena menurut saya Tony Robbins itu orang, dia sangat disiplin. Jadi dia itu setiap pagi dia terjun kayak mandi air dingin. Kalau dibilang nunggu sampai waktunya dia siap untuk terjun mandi air dingin, gak ada satu hari pun yang dia siap untuk melakukan itu. Gak pernah ada satu hari pun. Tapi dia harus memaksa diri dia, apakah dia mau atau enggak. Pokoknya kalau otak dia udah bilang harus loncat, loncat. Apakah kamu siap apa enggak? Gitu. Jadinya dia selalu bilang, katanya, I don't care what you feel. When my brain say jump, you have to jump. Gitu loh. Jadinya. Dan itu juga salah satu yang sangat mempengaruhi saya. Jadi selama ini kan nggak bedanya lah kalau kayak mau mulai IG Live juga takut kadang-kadang Kotomi gitu kan. Kalau mau diikutin mah nggak pernah ada mulainya, saya juga takut, grogi awal-awalnya gitu kan. Tapi kalau saya udah janji gitu kan, saya udah nentuin satu orang, oke, saya mau IG Live bareng dia, nggak peduli seberapa takutnya saya gitu kan ya. Seberapa takutnya saya, seberapa nervousnya, groginya, saya harus jalan aja gitu. Iya. gitu Kak Tommy. Iya. Yes. Iya, jadi nggak perlu menunggu sampai siap ya. Dan seringkali manusia itu siap, kan manusia itu kan paling suka mendekati kenikmatan dan menjauhi sengsara. Betul. Padahal seringkali sengsara itu bisa jadi baru di pikiran doang, belum tentu sengsara. Iya. Cuma baru di pikiran doang. Dan itu yang dia nggak berani hadapi, dan dia menghindar. Dan ketika dia menghindar, ini menjadi beban. Dan ketika udah mulai menjadi beban, dan itu sebenarnya beban itu dia bawa terus di dalam hati. Iya, betul. Ya, ini analogi yang saya bisa dapetin dari sharing sister tadi, bahwa ketika kita nggak berani menghadapi masalah yang sebenarnya kita sudah tahu, karena ada ketidaknyamanan di dalam masalah itu, sama seperti kolam tadi, itu dingin banget airnya. Betul. Kalau orang yang biasanya mau masuk kolam, dia percikin dulu, tunggu, dingin lah, kayak gitu ya. Tapi ketika dia sudah ceburin gitu ya, mau nggak mau seluruh tubuh akan beradaptasi. Dan ketika otak ini, tubuh ini diperhadapkan dengan satu situasi, mereka akan adjust. So, kita yang memimpin mereka. Kita yang memimpin otak dan badan ini untuk adjust. Dan berhasil pasti. Berhasil pasti. Betul. Tapi ketika kita tidak mau, maka otak ini juga jahat. Dia akan menjadi master yang menguasai kita. Dengan ketakutan-ketakutan, dengan ketergantungan, dengan kekhawatiran. Gitu. Contoh simpel paling sederhana, seringkali orang, saya ngapain lah datang ke toko, males, lagi capek. Tapi di dalam hati dia ada kekhawatiran, nanti di toko saya, pegawai saya korupsi. Nanti pegawai saya enak-enakan, ya kan? Nah ini kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, tapi dia nggak mau hadapin, dia menghindar. Betul. Dan semakin dia menghindar setiap hari, ya semakin pula dia sebenarnya nggak bisa menikmati kebebasan dia, nggak bisa menikmati bacaan buku dia, nggak bisa menikmati liburan dia. Kenapa? Karena di otaknya terus-terusan ada pikiran tentang korupsi. Padahal ketika dia facing the problem, dia hadapi langsung dengan misalnya dia ambil putusan, saya akan liburan 3 hari dan saya nggak mau dipusingkan dengan hal seperti ini. Maka saya hari ini datang dulu,
saya akan pasang CCTV, saya akan bikin Mhm. sistem, saya akan atur Ya, semuanya dengan baik. Itu nyaman nggak? Nggak ya, nyaman, capek pasti. Tapi ketika betul. semua sudah set, Ya. dihadapin semua, facing the Mhm, problem, mhm. Ya. beres semua. Dia bisa menikmati liburannya Mhm. dengan tenang. Iya, iya, iya. Masalahnya, berapa Iya. banyak di antara kita yang mau ketika you mau move forward, mau maju, cenderung Iya. orang itu bukan mau majunya satu step loh sis, cenderung maunya Iya, sampai tiga, maunya tiga betul. step, maunya Iya. lima step. Iya, iya, Ah, iya. makanya bahasa rumput tetangga lebih hijau. Jadi, wah, gua mau Mhm. lebih kaya daripada si Aileen, gua mau lebih hebat Iya. dari dia. Dia Mhm. hebat, oke, tapi yang muncul Mhm. envy, rasa iri. Jadi Hmm. gue mau lebih. Iya. Ketika dia mau lebih, sebenarnya gini, Iya. ketika kita mau lebih dari orang lain, pertanyaannya Mhm. apakah kita mau maju ini, kita sudah Mhm. menggali dulu pondasi ke dalam itu, misalnya gini, kita mau maju 3 langkah, apakah kita Iya. juga sudah menggali pondasi sedalam 3 meter? Iya, 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 iya. Ini Kadang maknanya fondasinya dalam nggak loh kuat ya. ya. Ya, Mhm. karena Mhm. kenapa? Karena Mhm. kamu mau maju 3 langkah, Mhm. tapi pertanyaannya Mhm. ketika kamu maju melangkah itu, apakah pijakanmu itu kamu sudah sedalam 3 meter? Nah, orang banyak sih Mhm. pengen maju, pengen ngebut, pengen Iya. kencang, tapi pertanyaan kamu Mhm. menguasai setirnya nggak? Kamu Iya. bisa majunya itu menapakinya dengan kuat nggak? Iya, iya, Perusahaan iya. ketika dia Iya. kecil, Mhm. pondasinya kuat banget, sistemnya Hmm. kuat banget. Ketika dibilang, Mhm. ayo ya udah sekarang franchise atau buka cabang. Nah, Mhm. ketika sudah buka cabangnya asal, cuman dalam segi jumlah, tanpa ada Mhm. kekuatan yang kuat, akhirnya apa coba? Mhm. Jumlahnya banyak, tapi Betul. kropos, roboh. Iya. Dan Iya. semakin besar pula problemnya. Hmm. Padahal, Mhm. sometimes Mhm. small is beautiful. Small Betul. is beautiful. Tapi kita Mhm. malam ini Mhm. nggak bicara topik ini ya, kita balik lagi Iya. nih. Iya. Bicaranya public speaking ya. Jadi ini Iya. seru Iya. banget karena sis belajar dari Anthony Robbins, saya pikir ini Iya. sebuah kolaborasi yang indah. Mhm. Mhm. eh di dalam sharingnya Anthony Robbins, sis ada pelajari Mhm. nggak dari sisi public speakingnya? Karena menurut saya dia seorang Mhm. public speaker yang all out gitu loh. Apa yang mau dia Betul. sampaikan itu adalah pesan-pesan yang dari pengalaman dia, dari hati dia. Mhm. What do you Mhm. think? Iya. Apa yang bisa you Betul. sharingkan? Kalau Anthony Robbins itu dia ngajarin kita untuk ngerubah emosi dengan cara gerak gitu kan. Kalau dia, ya jadi kalau misalnya kita diem aja, kita itu cenderung malah jadi kayak apa ya, kurang keluar aja energinya. Kadang-kadang kita kan ngerasa grogi atau apa. Semakin kita diem, semakin kita grogi. Nah makanya kalau Yes. dia itu harus banyak gerak. Pada waktu kamu ngerasa gugup, kamu ngerasa grogi, kamu gerak. Apa ya? Motion creates emotion. Kayak gitu sih. Motion, Makanya create kenapa? emotion. Yes. Yes. Terus udah gitu, yang saya iniin juga dari Anthony Robbins, maksudnya kamu fokusnya kemana? Nah itu yang saya alami nih selama ini nih. Kalau kayak saya kan suka di training public speaking. Nah saya itu kalau udah berhubungan dengan dunia itu, walaupun capek, selalu ada ekstra energi. Nah jadi makanya apa yang dia bilang itu, where your focus go, your energy flows. Jadi fokus kamu kemana, energi akan ngikutin ke situ gitu. Iya. Yes. Dan itu emang yang saya rasakan. Fokus saya kayak waktu itu saya emang udah niat banget. Saya mau ikut training Anthony Robbins. Jadi biar gimana, walaupun saya capek, kalau saya suruh ngerjain hal-hal yang saya nggak tertarik, sorry, saya lebih pilih tidur aja mendingan gitu kan. Ngapain juga jam 1 Yes. malam gitu kan. Yes. Cuman Yes. karena emang saya udah fokusnya ke situ, saya udah Fokusnya niatin grow. ke situ. Fokusnya Ya, grow. saya udah niatin ke situ, betul. Jadi walaupun Energy flow. secapek, yes, ya. Where your focus go, pergi kemana fokus kita, energy flow-nya ke situ, gitu. Yes, Ya. yes. Nah, terus
gini, balik ke Tommy, yang kayak tadi cerita saya, kalau kita nungguin siap gitu ya, kesempatannya udah lewat. Makanya kenapa dia bilang kalau sekali kita harus selalu siap gitu kan, sehingga pada waktu kesempatan datang, kamu siap untuk ambil kesempatan itu. Tapi siap nggak siap, pas kesempatan datang, ambil aja. Kalau kamu nggak ambil, by the time kamu siap, kesempatannya udah lewat gitu. Good, nah makanya saya pas diajakin IG live tadi gitu ya, pasti bilang siap. Kalau ya sebenarnya sih ada ngeri-ngerinya dikit gitu, tapi saya siap gitu. Saya siap. Ngeri kenapa? Kan enggak sih, by request. Terus terang dengan pengalaman dan ilmu ya, sis kan memang sering DM kita akrab ngobrol biasa ya, tapi saya lihat sis request gitu ya, maksudnya Kotomi mana konten kemarin malam gitu ya. Apa purpose-nya apa sis? Kok bisa maksudnya memberanikan diri, ayolah udah pokoknya kan memang sebenarnya cerita hari ini nggak bakal ada sih tadinya ya, tapi memang you create sih. Menurut saya itu yang bagus, itu keren. By request saya ya. Iya, jadi saya memang tulis loh pesan dari hati. Iya, saya tadi sempat mikir gini, sis memang request, saya itu orangnya kalau udah janji orang saya tepati. Walaupun mungkin narasumber bisa saja tidak hadir dan sebagainya berhalangan, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, dan ibaratnya dari dulu saya itu kalau misalnya mau kerja janji dengan seseorang, saya usahakan saya tiba duluan karena I'm being present itu 50%. Jadi kalau total ketika saya dengan Anda itu adalah 50 tambah 50 menjadi goals 100% kan goalsnya. Iya. Tapi kalau misalnya contoh ya, malam ini ada yang nanya saya nih, Kotomi, jadi nggak live sama Aileen? Jadi dong. Loh, tapi emang Aileen datang? Aileen misalnya nih ya, tadinya sis Aileen nggak muncul gitu ya. Emang sis Aileen ada? Setahu saya kayaknya sis Aileen mendadak ada keluarganya pergi kemana gitu, kayaknya nggak jadi. Oh jadi, saya jadi 50%, dia enggak, apa-apa, tetap jadi kan, tetap jadi, chance-nya terjadi, ya, sama kayak orang dating kan, dating kan begitu, emang mau cewek cantik itu sama kamu nonton bioskop, kamu mau ajak dia, jadi kamu nonton bioskop, jadi dong, saya datang, dia enggak, ya nggak apa-apa, yang penting jadi, yang penting jadi, saya nonton dia enggak, kan nggak apa-apa ya. Nah, sekarang bicara tentang peluang ini, why? Apa yang sis tergerak untuk nanti malam begitu bersambut kan? Oke, sis, kita malam ini kita coba ya live gitu ya. Apa yang menggerakkan sis? Ya udah koko gitu. Dan sementara tadi kayaknya kan nggak dari awal munculnya. Sempat mungkin aja bisa aja kan ada halangan dan sebagainya. Sebenarnya sih dari awal, cuman kayaknya nggak kelihatan kali ya. Apa Kotomi nggak lihat ya? Tadi saya sempat kayak saya bilang saya hadir gitu. Saya sempat ketik sih, cuman mungkin karena dia cepat. Saya bilang cepet banget. Saya hadir. Terus gitu saya bilang siap ya. Saya udah siap Kotomi gitu. Ini teman-teman yang energinya flow-nya tinggi banget nih, teman-teman yang luar biasa. Saya sering nggak kebaca, nggak keburu udah. Nah makanya tadi pas Kotomi bilang saya lagi nunggu seseorang, udah gitu saya jadi berpikir, lu Kotomi tadi baca nggak ya? Saya udah ketik sih di atas saya. Ya hadir. Itu kamu. Terus saya bilang, iya. Terus saya bilang, saya hadir Kotomi, siap gitu saya bilang. Iya, makanya tadi saya kasih jempol. Iya. Saya seliweran. Makanya saya pikir tadinya kalau sampai sis nggak muncul pun, saya sudah prepare 50%, jadi saya siap isi dengan, misalnya tadi dengan sis Meta, kemudian Koko Rasman, ataupun Pak David, pokoknya intinya adalah menyampaikan satu pesan kebaikan dari hati. So thank you, sister bisa hadir di sini, senang banget pasti. Ya. Saya lanjutin hadir, lagi, lanjutin. Ya. Iya, aku tahu Pasti tipe hadir, komit. Oke, sis, boleh nggak di dalam public speakingnya Anthony Robbins, sis ketemukan apa? Selain dia begitu soulful, juga merupakan pesan yang dari hati ya, dia speak up gitu ya. Ada nggak pola yang sis perhatikan dia bagaimana mengemas dia punya public speakingnya, yang membuat sis makin tertarik gitu loh, mau belajar sama dia? Oke. Kalau Anthony Robbins sih emang saya lihat dia hatinya baik ya.
Jadi dia itu kayak ngasih pesan tuh emang tulus gitu. Sampai pada waktu hari ke-7 dia pas apa kayak orang mah conclusion terakhir itu waktu Conclusion. itu ya dia tuh sempat kayak nangis. Jadi dia tuh kayak menitikkan air mata. Walaupun itu kan kameranya nggak diituin ke dia, tapi pas itu kan dia punya ini loh asisten satu namanya si KK. Nah itu juga keren banget, itu salah satu apa inspiration buat saya gitu kan. Nah pada waktu si KK ngisi kameranya tuh KK tuh sempat bilang Tony Robbins tuh kayak dia tuh bener-bener belain kamu dia karena kebanyakan ngomong waktu itu. Saya tuh bingung kenapa ya suara dia tuh serak banget sampai kayaknya tuh ngedengernya tuh kenapa ya ini orang suaranya gitu kan. Ternyata dia itu terlalu banyak ngomong sampai dia punya pita suara tuh agak rusak. Bukannya serak lagi, agak rusak gitu. Dan dia sebenarnya sama dokter itu pada waktu itu kayak nggak boleh ngomong dulu. Nah, tapi karena dia bela-belain dia mau sharing ilmu, walaupun dia nggak boleh ngomong dulu, ada gangguan sama pita suara, dia tetap sharing gitu. Jadi pas dijelasin seperti itu sama yang asistennya itu, saya baru ngerti kenapa suara dia kayak begitu. Pertama saya juga nanya orang kenapa gitu kan suaranya ya. Oh ternyata saya ya ampun baik juga nih orang mesti bela-belain gitu dalam keadaan dilarang sama dokter. Dan dia komitmen. Dia itu kenapa ngadain sharing waktu pandemik ini dibuka seluruh dunia. Karena dia ini loh komitmen Kotomi. Jadi kalau misalnya dia udah bilang dia mau ngadain training, walaupun dia waktu itu pernah sakit apa ya, aduh saya lupa, dia pernah ada gangguan gitu sampai kayaknya sebenarnya dia nggak bisa naik panggung, sampai mesti pakai kursi roda, tapi dia tetap jalanin trainingnya. Di dalam hidup dia, kalau dia udah bilang ini acara jalan, harus jalan. Dia belum pernah cancel satu acara pun. Sampai akhirnya ketemu pandemik. Terus pandemik kan dibilang katanya nggak boleh kumpul-kumpul. Dia stres tuh pas dapat berita itu. Apa gitu kan? Nggak boleh, nggak mungkin banget. Jadwal dia kan udah terjadwal selama setahun ya. Nggak mungkin banget saya cancel acara saya gitu kan. Nah akhirnya dia cari cara. Gimana ya caranya ya? Gimana kalau kita breakdown orang-orangnya nih yang tadinya rame-rame gitu kan ribuan orang kita apa kayak orang mah dikumpulin kecil-kecil lah 100 orang jumlahnya ratusan tapi gimana nih ngadain trainingnya kita di bioskop aja di bioskop jadi sewa ruangan bioskop 100 di sini 100 di sana 100 di sana tapi tetap trainingnya berjalan ternyata kan lockdown lumayan total ya 100 orang juga nggak boleh kumpul nah akhirnya dia stres tuh di situ bener-bener mau kumpulin orang 100 aja nggak bisa gitu kan. Nah makanya dia pikir gimana, dia sempat stres, akhirnya makanya dia bukalah training untuk ke seluruh dunia secara gratis supaya dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Biasanya kan orang dari berbagai dunia harus kumpul di satu titik ya. Nah sekarang dia lebih bisa menjangkau banyak orang dari mana aja dan itu memang semua negara banyak yang ngikutin sih gitu. Jadi iya, tapi termasuk menurut saya komitmennya sister juga luar biasa. Tidak mudah loh. Selama 1 minggu komitmen untuk apa? Mata Pantengin bengkak terus ya. kurang tidur. Iya. Iya, Karena iya. ya nggak gini maksudnya karena saya tahulah harga trainingnya dia berapa gitu kan. Kalau misalnya saya sengaja ikut itu kan pertama secara secara uang juga kan lumayan ya spendingnya belum mesti tiket keluar hotel waktu apa segala macam wah itu investasi yang besar lah luar biasa gitu jadi kalau misalnya sampai dikasih training yang saya mau cuma-cuma saya masih nggak ambil juga ya udahlah kebangetan kan itu emang saya mau dulu gitu itu emang doa saya cita-citanya pengen itu dan emang Tuhan tuh kadang-kadang tuh kabulin di waktu yang kita nggak nyangka-nyangka loh benar-benar pikiran gitu. Masa lagi ya tapi kita ya harus ada satu pikirannya kemudian kalau bisa kan pastinya harus dituliskan kalau udah dituliskan betul. Itu pasti nanti terwujudnya cepet banget iya betul. Tapi seringkali kan orang nggak mau nulisin dia pikir bisa iya bisa enggak nah dia aja sendiri ragu jadi repot ya dan kita purpose-nya nggak jelas
gitu. Betul, betul. Kotomi kemarin sempat kayak itu ya, yang bilang juga kalau misalnya kita punya impian apa, suruh tulisin ya. Saya Iya. biasa kalau impiannya kuat, saya ya gitu tulisin kalau saya lagi inget. Tapi kadang-kadang kan kita kadang-kadang tuh ada keinginan, impian yang selewat-selewat, seliweran gitu kan, lewat di kepala. Saya tuh kadang-kadang nggak tulisin, lupa. Tapi pas dengar Kotomi, ya suruh tulisin. Wah, saya jadi langsung tulis nih pagi ini. What Saya easy ingat, to oh do, ya, easy not to do. What easy to do, easy not to do. Jadi kelihatannya betul. gampang, remeh lah, pasti gue inget. Ternyata enggak. Bahkan ya kadang-kadang Ya. kita seliweran nih, kita pengen tulisin di konten, kita pengen Mhm. tulis gitu ya. Karena kita nggak tulisin, bener-bener sampai malam kita lupa, Mhm. dan tahu-tahu Ya. udah besok terus lusa, ya udah hilang begitu aja. Padahal itu fresh idea yang belum tentu orang lain miliki. Seringkali Mhm. kita tidak mendengarkan hati sendiri. We don't hear the Hmm. voice, we Ya. just hear the noise. We just Ya. hear the Ya. noise, not hear the Mhm. voice. Jarang kita Ya. mau mendengarkan kata hati kita sendiri. Sebenarnya Ya. sis, dalam setiap perbuatan kita, sebelum kita mau Mhm. berbuat, hati kita Mhm. itu sudah memperingati Mhm. loh. Ini benar, Mhm. ini salah. Ya. Tapi Ya. Ya. masalahnya Ya. Ya. tadi, seringkali Mhm. kita nggak dengerin. Karena apa? Betul. Ambisi, karena iri Hmm. hati, karena Mhm. keinginan sesaat, ya kan? Terus kemudian Ya. banyak hal lah yang seringkali ingin mengalahkan orang lain. Nah, ini yang membuat Ya. kita akhirnya, orang bilang namanya bukan buta mata, tapi buta hati. Mhm. Betul. Nah, ketika kalau Ya. sudah mulai buta hati, kita udah nggak bisa clear Mhm. lagi. Yang kita pikir cuma logika terus. Yang sense-nya Mhm. ini sudah tidak ada. Sense-nya itu radarnya Mhm. udah kurang. Coba sih Iya. perhatiin ya. Kalau di Mhm. dalam public speaking, ini kita kembali ke public speaking. Ya. Ya. Semakin mencari kata-kata untuk memuaskan audien, semakin kita Mhm. ngeblank. Semakin kita ngeblank. Ya. Tapi Mhm. semakin Mhm. kita santai, flow, Ya. just be Ya. yourself, menjadi diri sendiri. Saya seorang Mhm. Aileen, yang saya Mhm. kuasai Mhm. adalah bidang tentang public speaking. Saya tidak Ya. akan bicara tentang digital karena itu bukan ranahnya saya. Saya tahu, Mhm. tetapi Mhm. saya tidak Mhm. mendalami. Mhm. So, aku Mhm. akan berfokuskan Mhm. public speaking di dunia Ya. digital. Kan nggak ada yang salah. Ada yang salah nggak dengan Betul. itu? Tidak ada yang salah. Ya Nggak kan? ada. Ya. Bahkan Ya. bahkan Betul. ibaratnya kalau orang bilang, aduh kok Tommy saya ini gaptek, tapi saya itu Ya. pengalaman parentingnya kuat banget. Saya udah belajar parenting Ya. 20 tahun. Oke, it's okay. Ya. Mhm. Parenting, ya kan, parenting di dunia digital. Bisa aja kok. Tetap aja. Betul. Bisa. Betul. Ya kan? Ya. Ya. Tapi Ya. fokuslah pada kelebihanmu. Bukan Hmm. membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Kelebihan Sudah orang lain. tahu, sudah tahu kita punya kurang. Kita membandingkan kekurangan Mhm. kita dengan kelebihannya orang lain. Kebayang nggak jomplangnya kayak apa? Iya, Ya itu kan? yang bikin kita jadi jealous, stres dan sebagainya ya. Iya, dan akhirnya Kayak nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. betul, 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 Ya kan? betul, Karena kamu betul. Iya. membandingkan gini loh. Karena kamu membandingkan kamu yang nggak bisa olahraga, kamu Betul. bandingkan dengan seorang Michael Jordan yang bisa lempar bola dari jarak begitu jauh. Ya. Tapi kamu lupa, kamu tuh pinter main piano, yang dimana Michael Jordan Mhm. dengan jari dia begitu besar, dia nggak bisa memainkan. Betul. Iya, iya, iya. So Jadi, kenapa you tidak berfokuskan pada kelebihanmu dan tidak mempermasalahkan kekuranganmu untuk dibandingkan dengan kelebihan orang lain? betul, betul. Ya Ya, kan? ya, Itu ya, yang ya. bikin anxiety Ya, loh, bikin anxiety, bikin betul. envy, pokoknya bikin iri, bikin kesel, Iya. sampai bahkan insomnia akhirnya nggak bisa tidur. Iya, iya, iya. Nah, ini satu hal yang saya belajar sih dari temennya Tony Robbins, Kotomi. Jadi dia bilang gini, orang itu suka nggak bahagia karena dia banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebenarnya kamu Yes. jangan bandingkan diri kamu sama orang lain. Kamu harusnya bandingkan diri kamu dengan diri kamu sebelumnya. Jadi kamu tuh harusnya kita yang sekarang, kita bandingin dengan diri kita tahun lalu, dengan diri kita berapa bulan yang lalu, dengan diri kita bulan lalu, Yes, minggu lalu, betul. yes. Terus Ya. itu kemarin dengan diri kita kemarin, bahkan 5 menit sebelumnya, 5 menit sebelum ini. Jadi Yes. kayak misalnya nih, kita belajar sesuatu nih, kayak misalnya ya, kita mendengar podcast atau apa,
itu udah membedakan pada waktu orang ngedenger gini aja, mereka kan dapat kayak suatu insight, inspirasi baru. Insight. Itu Yes. ya, mereka beda dengan 1 jam yang lalu sebelum mereka mendengarkan, gitu loh. Ya kayak misalnya kita dengerin IG Live Kotomi nih selama sejam, itu kan dapat input-input baru. Kita pasti belajar sesuatu yang baru. Diri Yes. kita sesudah ngedengar itu akan berbeda dengan diri kita 1 jam yang lalu sebelum kita dengar IG Live ini. Cuma beda 1 jam loh. Just only 1 Iya. hour. Beda 1 jam aja beda banget Betul. hasilnya. Bahkan Yes. 5 menit Kotomi. Kadang-kadang kita dengar Yes. podcast kan nggak mesti panjang. Kadang-kadang ada podcast yang isinya cuma 5 menit, 3 menit. Tapi podcast itu mengubah cara pikir kita. Dan itu kita udah beda kayak making progress. Dibandingin sama 5 menit yang lalu sebelum kita dengar podcast ini. Gitu jadinya. So, Gitu janganlah sih. bertanding dengan orang lain, bertandinglah Bertanding dengan dengan diri dirimu sendiri. yang kemarin. Betul. Atau yang 1 jam yang lalu. Atau 5 menit yang lalu. Gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Iya. Selama kita Nah, make progress. sekarang saya pengen Oke. penasaran. Apa yang membuat sister tertrigger untuk merequest feed ulangan sharing kemarin ya? Ini sis Julinya juga masih ada di sini juga. Saya dengan Atomy Lover ya Iya. kemarin. Yang nggak bisa Iya. tayang. Apa yang membuat sis tertarik untuk merequest, Koko mana feednya? Dan ketika saya bilang, waduh feednya hilang karena energinya memang kemarin tinggi banget. Aku nggak tahu sih, memang beberapa kali kejadian kayak gitu ya. Jadi udah di-upload, Iya. memang flow-nya lagi tinggi banget ya udah nggak muncul ya. Tapi Iya. kita berdua tergerak idea, why kenapa kita nggak lakukan sekali lagi gitu untuk berbagi kebaikan ya? Karena kita pengen sih berbagi ini kebaikan ini buat teman-teman. Dan I think Iya. ini ada Suhu dengan Siu juga ya, didoakan sama Suhu pasti malam ini bisa kerekam dengan baik. Iya. Nah, pertanyaan Iya. saya adalah, Amin. sis pengen dapetin apa? Mau coba latihan apa dengan Kotomi? Sebenarnya sih bukan coba yang apa-apa sih, maksudnya coba latihan. Cuman yang kemarin itu kan kayak tekniknya agak public speaking gitu ya. Menurut saya Yes. menarik. Apalagi pesan dari hati gitu kan. Maksudnya apa yang ngeflow. Karena kadang-kadang ada orang yang dia ngomong tapi nggak dari hati, jadi yang si audiensnya itu nggak nangkep gitu. Kadang-kadang kan kita bisa rasakan ya, si speakernya ini dia ngomongnya benar-benar dari hati apa enggak gitu. Nah, sedangkan kemarin sesuai banget yang kayak Kotomi bilang, kita kalau ngomong tuh apa yang jangan terlalu dirangkai kata-katanya, tapi ngeflow aja apa yang dari hati gitu. Jadi Iya. menurut saya menarik nih kontennya gitu. Iya. Dan biasanya sih ya Kotomi, kalau saya gitu kan ya, sebelum ngomong kita kan doa dulu ya Kotomi ya. Yes, oke. Nah, iya, saya pengen dengar dari sis ini Iya. dari sis Aileen, yuk kita belajar. Iya, gimana? Ya, jadi kayak misalnya kita itu kalau misalnya ngomong, saya tuh mau jangan kayak yang keluar tuh cuman kata-kata apa yang gue mau ngomong gitu. Saya tuh suka doain kadang-kadang, Tuhan mau ngomong apa sama orang, sama audiensnya ini, tolong sampein melalui saya. Saya mah cuma dipakai jadi mediator aja gitu. Saya suka bilang kayak begitu. Jadi kan setiap kali sebelum ngomong, ya saya pasti doain dulu supaya dilancarkan ngomongnya. Terus bukannya cuman apa yang maunya gue ngomongnya, Tuhan mau ngomong apa sama orang-orang ini. Pakai saya sebagai penengahnya untuk nyampein pesannya dari Tuhan untuk orang-orang ini gitu. Dan kedua juga saya messenger gitu kan. Dan yang kedua saya juga doain audiensnya gitu. Jadi semoga pada waktu kita sharing, pada waktu kita ngomong, si audiensnya juga bisa mengerti, bisa memahami apa yang kita omongin, dan itu bermanfaat buat mereka dan menjadi berkat buat mereka gitu sih kalau saya gitu. Jadi bukannya cuman kayak fokusnya ke gue terus si orangnya, bahkan yang kayak partnernya kayak gini nih Kotomi nih gitu kan, yang jadi partner untuk kita sharing malam ini, ya itu didoain juga semuanya gitu. Soalnya kan kalau misalnya energinya gede di satu pihak, yang satu lagi energinya nggak gede juga kan kesian juga. Jomplang. Nggak enak. Jadi jomplang. Jomplang. Nah iya, jadi
maksudnya kalau kita mau IG live atau apa ya maksudnya didoain juga gitu loh partner IG live kita gitu. Itu kalau sharing ya. Good, Ya, good. seperti itu sih. Ini satu point view yang menurut Ya. aku menarik. Caranya sis Aileen ya teman-teman, izinkan Kotomi coba mengambil dari analisa saya ya. Sis Aileen public speakingnya menurut saya unik. Dia menjadikan yang dia yakini sebagai yang maha kuasa sebagai Tuhan. Jadi artinya dia menggunakan bodinya Ya. bukan sebagai kepentingan egonya dia. Dia meletakkan itu bebannya dia kasih kepada yang kuasa dan dia berserah pada yang kuasa untuk alirkanlah energimu kepada aku. Aku ini cuma menyampaikan. Jadi dia cuma jadi pipanya. Nah, jadi dia nggak mau membawa beban ini, dia nggak mau bawa beban ini. Iya. Dan biasanya orang yang tipe begini dia akan flow dengan kata-kata dia. Bicara 1 jam dia juga nggak ada capeknya. Karena dia merasa bahwa ya ini dia adalah pipanya dari atas turun ke bawah dia terus mengalirkan. Nanti dia capeknya adalah setelah selesai dia capek banget itu drain banget ya. Baru dia rasa kayak, tadi gue kenapa ya? Apa yang memproses gue nih? Kayaknya kok gue tadi ngomong apa ya? Sometimes bisa begitu sampai ya. Tapi orang-orang yang mendapetin energi dia merasa kayak sangat feel blessed, sangat tersemangati oleh Aileen. Iya, ya. Ya mudah-mudahan sih, maksudnya teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat lah ya dari yang tadi kita sharingkan gitu. Ya, sama Kotomi. Ya begitu kira-kira. Ada habisnya. Iya, dan capek ya karena beban pikulannya dipikul sendiri. Mikir jadinya gue mau ngomong apa lagi ya? Gitu iya, kan? semua bebannya kan di sini. Iya. Nah, saya bingung tuh. Kayak Kotomi juga setiap malam kan bisa kasih inspirasi, bisa kasih kayak wisdom lah gitu kan. Cerita yang bijaksana banget gitu kalau ngomong. Itu gimana tuh? Itu karena emang dapet ilham atau pengalaman dipelajari baca buku atau gimana tuh? Saya agak bingung juga tuh. Kotomi, mungkin bisa sharing kalau Kotomi kebetulan begini. Ya memang saya based on true story ya mungkin sebagian besar teman-teman tahu lah perjalanan hidup saya kayak roller coaster ya. Tapi ketika tadi sis cerita sama saya, sebenarnya gini, saya ada hari ini duduk di tempat ini, membagikan kebaikan kepada kalian. Sebenarnya yang berbuat baik itu kalian. Ini tentang kalian. Ini tentang not me. It's not about me, but about we, gitu ya. Jadi ketika kita bersama-sama, flow energinya itu sangat indah gitu loh. Jadi Koko nggak mungkin akan capek dan gue merasa feel blessed dan aku senang sekali. Bahkan tadi aku bisa hari ini mengambil satu teknik public speaking yang menurut aku menjadi ide baru, insight dengan aku melihat dirimu, Aileen. Yang mana nih? Seriously. Tekniknya yang mana nih? Yang mana? Yang tekniknya merupakan satu kreasi yang menurut aku unik dari based on true story dari semua yang kamu sharingkan tadi. Jadi kalau kemarin aku tadi barusan kemarin kan saya dengan Sis Julia saya infokan tentang 3 statement ya. Jadi mengulang satu kata berulang 3 kali untuk meringankan kinerja otak mencari kata-kata. Jadi misalnya bedak adalah perias wajah, bedak adalah pemutih kulit, bedak adalah. Nah, diulang tujuannya supaya dia hafal kan. Hafal dan dia nggak cari kata-kata, dia tinggal cari lanjutannya. Jadi dia nggak perlu cari kata berikutnya kan. Lalu hari ini tadi dengan Bu Meta juga tadi tentang panti asuhan adalah itu 3 statement kan. Tapi dengan Sis Aileen, ini saya bagikan buat teman-teman semua adalah jangan bertanding dengan kelebihan orang lain, tapi bertandinglah dengan dirimu yang kemarin. Lalu kemudian Sis Aileen bicara tentang waktu, dan waktu menurut aku, waktu adalah yang sangat berharga yang nggak bisa dibeli pakai uang. So aku menemukan satu hal yang bisa menjadi satu sharing buat kita semua adalah sama tadi Sis Aileen sharing,
aku bisa menggunakan cara ini buat bantu teman-teman. Kalau si Sailin kan tadi menjadikan Tuhan sebagai pivot, yang Ya. maha kuasa sebagai pivot untuk Mhm. menyapa Mhm. audien, Ya. menjadikan body ini untuk menyampaikan message kan. Ya, betul. Sekarang saya ketemu polanya begini, menggunakan yang namanya past tense, present tense, and future tense. Ya, ini karena kan bicaranya Aileen kan orangnya juga ngerti bahasa Inggris. So past tense, present tense, and future tense. Past tense. Saya di waktu yang lalu mempunyai problem di wajah saya sehingga wajah saya nampak buruk dengan banyak sekali lubang-lubang di wajah saya. Ini kalau andai kata kita bantu Sis Julia kemarin yang jualan produk kosmetik ya. Ya. Di masa ini saya ketemu dengan suatu produk yang begitu memberikan manfaat sehingga wajah saya sekarang bisa kinclong kembali dan bersinar kembali. Saya menemukan secercah kehidupan. Dan kedepannya saya ingin apa yang saya alami ini, saya ingin menjadikan sebagai satu sharing yang bermanfaat bagi teman-teman dari pengalaman yang telah saya lewati. So menggunakan past tense, present tense, and future tense. 3 kalimat ini akan mengubah audiens menikmati suatu journey. Jadi artinya kita mengopen tadi sebenarnya saya dapetin dari kamu nih. Jangankan dengan yang kemarin, 5 menit diri saya yang tadi, yang sebelum live, sudah berbeda dengan saya yang sekarang. So, ini adalah menggunakan teknik waktu. Nah, aku rasa, yuk sekarang kita lihat ya, bagaimana Sis Aileen memperagakan buat kita ya. Sis, silakan Sis, menggunakan past tense, present tense, and future tense. Saya di waktu lalu adalah seorang Aileen yang, kemudian saya di masa sekarang setelah mengikuti banyak training karena ketertarikan pada dunia public speaking, saya adalah Aileen yang. Aileen yang apa tentu yang you bisa deskripsikan ya. Kemudian di masa mendatang saya rencanakan akan berkolaborasi dengan orang-orang hebat untuk membagikan inspirasi kebaikan buat teman-teman. Nah, silakan Sis, ayo boleh bercerita menggunakan 3 teknik tadi. Oke, ya sekalian ini ya latihan ya. Ya, silakan. Yes. Oke, halo teman-teman, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya di masa lalu adalah seorang yang pemalu sebenarnya. Yes, good. Bukan, ya, good. pemalu It's dan okay. saya tidak mengenal namanya, tidak pernah terpikirkan untuk berbicara di depan umum. Ya, saya yang sekarang sedang mempelajari dalam proses untuk menjadi seseorang yang bisa berbicara di depan umum. Untuk kedepannya di masa mendatang, saya berharap saya bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada banyak orang, sehingga itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Aileen Hermanto. Jangan pernah meragukan kekuatan mimpi. Yes. Boleh kasih tepuk tangan dong semuanya ya. Wow, ini luar biasa nih. Makasih. Thank you banget sharingnya Sis. Seneng sekali bersama kamu. Memang benar-benar kamu tuh flow energinya dahsyat ya. Menurut aku memang dari tadi. Kerasa nggak Sis? Kamu tuh ternyata sama Koko tuh sudah 1 jam lebih loh. 1 jam lebih. IG live itu sebenarnya cuma bisa 1 jam, cuma 60 menit. Tapi lihat tepuk tangannya luar biasa tuh buat teman-teman. Sampai Lois bilang standing applause. Bahkan Suhu Nengsiu itu sebenarnya lagi kurang sehat, kurang enak badan ya. Tapi sampai ngikutin 1 jam loh. Wah, ini tepuk tangannya untuk dirimu luar biasa. Iya. Semoga cepat sehat kembali ya. Iya, kita feel blessed banget dengan sharing dari sister. Iya, jadi gitu. Jadi teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana tadi Sis Aileen dengan humble word-nya dia bisa memperagakan menggunakan teknik bercerita, tapi analoginya hanya menggunakan past tense, present tense, and future tense. Tidak perlu malu untuk mengungkapkan kita di masa dulu.
Mhm. Mhm. Kalau orang suci saja punya masa lalu, maka Ya. seorang pendosa berhak punya masa depan yang lebih baik. Nah, teknik Ya. ini yang bisa teman-teman gunakan di Mhm. masa lalu. Saya adalah seorang introvert, pemalu, saya pernah Ya. dibully, saya ibaratnya benar-benar merasa harga diri saya hancur. Mhm. Namun perjalanan waktu menghantarkan saya sampai hari ini sebagai seorang pembelajar yang telah belajar pada banyak orang, mulai dari dalam negeri sampai luar negeri, Ya. termasuk Anthony Robin. Kita bisa mention nama-nama mentor-mentor kita, nggak perlu malu kan? Kan yang kita Oke. puji bukan diri sendiri, tapi puji orang lain. Ya. Ya. Ada Pak, misalnya ada Pak Tungde Semuaring, ada Pak Andi Wongso, Mary Riana, whatever lah, terserah. Teman-teman Mhm. boleh mention saya Ya. di masa sekarang berkat Mhm. pertolongan almarhum nenek saya, almarhum kakek saya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Saya banyak belajar dari guru-guru kehidupan. Mhm. Dan Mhm. hari ini saya hadir di sini ingin men-sharingkan pengalaman saya bertransformasi menjadi pribadi yang lebih menarik seperti sekarang untuk Anda, di mana saya percaya dalam 30 menit ke depan Anda akan keluar ruangan ini sebagai pribadi yang begitu atraktif dan menarik bagi pasangan Anda, bagi klien Anda, bagi karyawan Anda. Dan saya akan sharingkan ilmunya sekarang juga. Saya Tommy Wong, hari ini saya akan men-sharingkan teknik closing dalam waktu 10 menit. Nah, itu udah akan membuat orang, wow, mereka bersedia gitu loh, untuk menanti kata-kata yang flow dari kamu. Ya, sis. Wifi-nya turun? Halo, sis. Oh, suaranya hilang. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, saya undang kembali lagi. Aileen, sebentar. Halo, sister brother semuanya. Oke, udah kedengaran lagi. Halo. Halo, sis. Yes, Tadi yes. Ya, nggak tadi apa-apa. Biasa tadi sempat gangguan sinyal sempat ya. hilang. Sempat nggak bisa dengar Iya, suara Kotomi tadi. Iya, tapi iya. sekarang udah Sampai di oke. mana sih tadi? Sampai di mana tadi emang? Eh apa tadi eh, past tense terus present future ya. Jadi it's Iya, okay tentang iya, mengakui yang dulu seperti apa, iya, seperti itu. iya, iya. Ya, Mm-mm. intinya bisa menggunakan teknik tersebut ya, teman-teman. Saya di masa Ya. lalu adalah seorang introvert yang mengalami Mhm. pembulian karena Ya. saya mengucilkan diri. Namun setelah saya Mhm. belajar dari almarhum kakek saya, dari para mentor Ya. humble yang luar biasa, bisa mention Ya. nama dan sebagainya, hari ini Mhm. saya menjadi pribadi yang begitu powerful, energized, dan Mhm. saya ingin dalam waktu 10 menit mendatang men-sharingkan Mhm. kepada Anda suatu pengalaman yang begitu berharga yang akan membuat Anda keluar dari ruangan ini, bertemu Mhm. dengan siapapun, menjadi pribadi yang begitu menarik dan atraktif. Saya Ya, Tommy ya, ya. Wong, Mantap. dalam 10 menit ke depan Anda akan mengalami suatu perjalanan yang begitu menarik yang mengubah mindset Anda. Wah, Iya. kira-kira pasti orang bersedia menantikan Iya, 10 iya, iya. menit ya kan? Iya, 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 Nah, iya, betul. 10 menit, sebenarnya kita dikasih Mhm. 30 menit, tapi 10 Iya. menit yang kita janjikan kepada audiens, itu kita Mhm. ambil poin yang paling penting, kemudian kita stop. Mhm. Kita Mhm. stop, Mhm. lalu kita Mhm. bertanya, apakah Mhm. Anda mau saya lanjutkan? Kalau yang mau lanjutkan, silakan angkat tangan. Pada saat mereka angkat tangan, itu sebenarnya konsentrasi kembali, fokus lagi, baru kita lanjutin. Mhm. So, Iya, artinya iya. kadang-kadang dalam teknik ini adalah kita dikasih 30 menit, tapi kita Mhm. menjeda menjadi 10 Mhm. menit pertama yang begitu powerful,
Mhm. 10 menit Ya. kemudian untuk kita istirahat dan menarik perhatian simpatik daripada audiens dengan Mhm. atraktif, minta dia angkat tangan, apakah dia mau kita lanjutin dan sebagainya, menyapa, Oke. membuka satu Mhm. hubungan karena engagement kan perlu kan? Betul. Iya, iya. Partisipasi audiens ya. Iya, Oke. iya. Sambil kita mencari kan, mempersiapkan power kita kan, Mhm. kan kita istirahat, Mhm. kasih aja audiens Mhm. yang ngomong. Ibarat kalau kita live Mhm. kayak gini, kita kasih kepada narasumber kita untuk bicara. Iya. Kita istirahat, kita kumpulin Mhm. kekuatan, kita inget-inget, kita Mhm. bantu dia. Ketika kita mau Mhm. bantu narasumber Mhm. kita, 10 Mhm. menit berikutnya kita ketemu nggak kata-kata yang kita mau keluarin? Pasti ketemu. Ketemu. Iya, karena ada waktu Yes. mikir ya. Iya, dan Iya. 10 menit terakhir itu harus Mhm. adalah powerful ending. Harus merupakan satu Mhm. powerful ending yang memukau, yang bisa mengimpress, supaya Iya. dia bisa mengingat siapa dirimu buat dia setelah keluar dari ruangan. Buat dia setelah live Hmm. dari IG Live ini, dia masih ingat, wih gila, tadi tuh Aileen, Mhm. itu keren banget Mhm. loh, dia sharing Anthony Mhm. Robin. Wow, Mhm. itu tadi Sis Aileen, Mhm. orangnya begitu flow energinya, aku merasa begitu getarannya kuat. Nah itu dia yang kita Mhm. pengen, impresi-impresi itu yang bisa dia. Kalau kata-kata pasti orang lupa. Kata-kata orang Hmm. selalu lupa. Mhm. 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 That's Iya. why gestur tubuh penting, Sis. Makanya kenapa? Iya. Coba ya, Sis tadi aku bisa mengambil rangkuman Mhm. ya. Sis Iya. sangat ingat tentang Anthony Robinnya Mhm. nangis. Itu di Hmm. ending. Itu memang dia Iya. ciptakan untuk, memang betul dia dari hati. Tapi Menyentuh maksud saya, emosi. asal Heeh. asal Sis mau tahu itu adalah satu Mhm. message, a beautiful Mhm. goodbye for you, untuk you ingat agar kembali lagi ke dia nanti. Siapa yang tidak, Hmm. ketika people Mhm. people will always remember how you make them feel. Iya. Siapa yang tidak akan mengingat seseorang ketika kita memberikan rasa kepada dia, ya kan? Mhm. Iya, iya, iya. Ketika sudah punya rasa, kapanpun dia mau adain seminar lagi, pasti sis mau, pasti sis mau. Iya, Setuju nggak? iya, iya. Betul, betul. Iya. Menyentuh emosi seseorang ya. Kalau udah main Iya. emosi udah susah. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Mhm. makanya kalau misalnya Iya. dikasih 30 menit, jangan pernah protes Mhm. apakah itu terlalu sedikit ataukah justru terlalu panjang. Iya, Caca itu menjadi 3 bagian. Satu iya, bagian pertama yang begitu powerful, bagian iya. pertengahan kamu menyapa audien, bagian ending closing dengan powerful lagi. Hmm. Iya, iya, Nah, iya, iya. Kotomi, apa nggak takut Kotomi? Di tengah-tengah ini ditaruh apa kayak semacam pause gitu Mhm. ya, ditaruh break gitu ya. Iya. Every delay is a blessing. Di dalam suatu penundaan, seringkali justru merupakan satu berkat buat kita. Setuju nggak, Sis? Hmm. Setuju sih. Kayak saya aja Ya. mau training di delay kemarin ini sebelum pandemik. Tiba-tiba pandemik Yes. malah jadi dapat gratis jadinya. Nggak usah keluarin biaya Iya. apa-apa tuh. Yes. Now Iya, you, iya, iya. ya, you udah ngerti Hmm. maksud saya. Dari tadi saya dengerin Iya, sharing dari sister begitu iya, menarik. iya. Ternyata kadang-kadang kita merasa marah sama Tuhan. Tuhan, Mhm. saya sudah well prepared loh. Saya sudah mau Mhm. tahun ini mau gedein perusahaan saya. Saya sudah mau Mhm. proposal saya sudah mau ngajuin jadi naik jabatan. Saya sudah rencana Mhm. ekspansi. Yuk kasih Mhm. corona, semuanya Mhm. delay, semuanya Mhm. berantakan. Mhm. Tapi ternyata in every delay there's a blessing. Tuhan nggak pernah nggak kasih. Tuhan selalu kasih. Tapi pertanyaannya, apakah Iya, kita melihat iya, blessing yang Tuhan betul. kasih? Hmm. Atau kita justru cuma complaining Mhm. tentang delay-nya, tentang yang gagalnya, ya kan? Nggak apa-apa, it's okay. Ini Iya, biasa, sinyalnya udah mulai ini ya. sinyalnya. Oke, Iya, teman-teman. nggak apa-apa. Ini Sister Aileen ini powerful banget. Saya nggak mau lagi lost seperti kemarin dengan Sis Julia juga hebat banget energinya. Thank you Sis Julia ya. Kita Iya, mau iya, simpan iya. baik-baik. Mhm. Iya.
Diberkati selalu ya, Jadi satu. sis, bersama keluarga tercinta, dan Amin, stay safe. makasih Kotomi. Sampai kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke? Iya, boleh. Iya, makasih banyak Kotomi untuk Aku akan undangannya save dan ya. sharingnya malam ini. Iya, siap. Nanti saya lihat replaynya ya. See you soon. Oke. Bye. Iya, makasih Kotomi. Bye.